Baik, saudara semua, kita ketemu lagi dalam mata kuliah hukum perikatan, yaitu materinya perikatan yang lahir dari perjanjian. Kita lihat menurut Subekti, yaitu perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, yaitu verbintenis. Sedangkan perikatan itu sendiri ialah sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam pasal 1233, Kitab Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Isi dari ketentuan pasal 1233 KUH Perdata tersebut secara tegas membedakan antara persetujuan atau perjanjian dengan perikatan. Walaupun dalam pembicaraan sehari-hari timbul kesan bahwa perjanjian sama artinya dengan perikatan. Melihat dari isi pasal 1233 Kitab Undang Hukum Perdata tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa perjanjian dan undang-undang adalah sumber dari perikatan, atau bahwa perikatan lahir karena adanya perjanjian dan undang-undang yang melahirkan perikatan. Nah, menurut sumbernya, perikatan dibedakan menjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Menurut Simanjuntak, bahwa istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst, yang oleh beberapa ahli hukum juga diterjemahkan sebagai persetujuan. Istilah persetujuan digunakan karena untuk terjadinya suatu overeenkomst diperlukan persetujuan dari para pihak. Kita melihat menurut titik triwulan tutik. Menurut titik triwulan tutik, pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa satu perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dipandang memiliki kelemahan karena yang pertama tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Kedua, tidak tampak azas konsensualismenya. Kemudian yang tiga bersifat dualisme. Nah, kita lihat menurut Abdul Qadir Muhammad. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad, Simanjuntak, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan satu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, perikatan adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan antara satu orang atau lebih dengan satu orang yang lain atau lebih. Di mana pihak yang satu adanya prestasi diikuti kontra prestasi dari pihak yang lain. Perikatan seperti dimaksud di atas paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa demikian saling tepat dinamakan perjanjian, yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangatlah erat sekali. Perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian, dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan. Di samping sumber lain yang juga bisa melahirkan perikatan. Sumber lain tersebut yaitu undang-undang. Adapun pengertian perjanjian lainnya adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kita lihat menurut Wiryono Prodjodikoro dan Subekti. Menurut Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya PNH Simanjuntak, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak adalah mana satu pihak perjanjian atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Subekti adalah hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.
Dapat dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Kita lihat unsur-unsur perikatan menurut Herlin Budiono. Unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih saling menyatakan kehendak atau berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak. Pada perbuatan hukum sepihak, pernyataan kehendak hanya berasal dari satu pihak saja. Sehingga perbuatan hukum sepihak seperti membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin tidak termasuk di dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, menurut Erlin Budiono, kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak. Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak harus dinyatakan, sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan terdapat kesepakatan di antara para pihak, terbentuklah suatu perjanjian di antara mereka. Kemudian yang ketiga, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum. Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang pernyataan suatu kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji di antara beberapa orang untuk nonton bioskop. Apabila salah satu di antara mereka tidak dapat menepati janjinya untuk hadir di bioskop, maka ia tidak dapat digugat di hadapan pengadilan. Yang keempat, akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik. Nah, akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kita lihat, bisa dilihat dalam pasal 1343 KUH Perdata. Yang kelima, dibuat dengan mengindahkan kepentingan perundang-undangan. Pada umumnya, para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun, dalam beberapa perjanjian tertentu, undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk mendirikan perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris. Kemudian, menurut Abdul Qadir Muhammad, unsur-unsur perjanjian yaitu dilihat menurut Abdul Qadir berbicara tentang unsur-unsur secara umum ada sebagai berikut. Yang pertama adalah ada pihak sedikitnya dua orang. Dalam suatu perjanjian, pihak yang merupakan unsur yang utama karena di samping pihak itu dijadikan sebagai subjek perjanjian. Juga perjanjian itu tidak akan pernah ada apabila tidak adanya pihak yang menginginkan untuk membuat perjanjian. Pihak dalam perjanjian itu yang menurut hukum perjanjian merupakan subjek perjanjian. Selain berupa manusia, juga dapat berupa badan hukum. Karena menurut hukum, manusia dan badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ada persetujuan di antara pihak-pihak tersebut. Persetujuan di sini adalah merupakan keputusan setelah dilakukannya perundingan. Karena perundingan itu sendiri adalah tindakan pendahulu untuk menuju tercapainya persetujuan. Selanjutnya, persetujuan itu ditujukan dengan penerimaan terhadap hal yang berkenaan dengan syarat-syarat objek perjanjian tersebut. Maka timbullah persetujuan sebagai salah satu syarat dari perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian adalah mencapai sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi dengan cara mengadakan perjanjian dengan orang lain. Namun, belum berarti para pihak boleh mengadakan perjanjian dengan mencapai kebutuhan tersebut secara bebas dan mutlak. Yang keempat, ada prestasi yang akan dilaksanakan. Sebagai akibat adanya persetujuan, timbullah kewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi yang merupakan kewajiban para pihak, sesuai dengan syarat perjanjian. Yang kelima, ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Bentuk perjanjian ini
berguna untuk dijadikan dasar kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktiannya. Nah, bukti perjanjian ini bisa dibuat dalam bentuk akta atau tulisan. Kemudian yang keenam, ada syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Perjanjian yang sah artinya perjanjian memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Kita lihat dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian itu ada 4. Yang pertama, adanya persetujuan atau kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Kemudian di sini kita lihat persetujuan kehendak itu adalah kesepakatan seias kata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Nah, persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Menurut PNH Simanjuntak, para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah sepakat atau setuju dengan hal pokok yang diperjanjikan. Kemudian cakap, adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Pada umumnya, orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa. Arti sudah mencapai umur 20 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Kemudian yang ketiga adalah satu hal tertentu. Objeknya adalah satu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Objek perjanjian prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu, sekurangnya dapat hitungan misalnya Budi menjual mobil Toyota Avanza dengan harga 165 juta kepada Andi. Kemudian perjanjian tersebut jenisnya sebuah mobil dengan spesifikasi tertentu dan begitu pun harganya. Itulah objeknya. Kemudian satu sebab yang halal. Nah, kata kausa yang halal berasal dari bahasa Latin, artinya sebab yang halal adalah suatu hal yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan kausa yang halal dalam pasal 1320 tersebut karena sebab yang artinya menyebabkan sesuatu yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Satu sebab yang halal berarti objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang, tetapi diperbolehkan oleh hukum dan undang-undang. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum. Misalnya perjanjian perdagangan manusia atau senjata ilegal. Jadi yang diperjanjikan itu adalah halal, tidak melanggar undang-undang. Menurut Komaria, syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi sebagai objek perjanjian. Kemarin mengatakan bahwa tidak dipenuhi syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhi syarat objektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan atau perjanjian tidak pernah ada suatu perikatan. Kita lihat contoh kasus. Pada awal dibukanya PT Surabaya Data Plaza, pihak pengelola menyewakan untuk patokan namun merasa konsisten untuk memasarkan. Satu cara yang ditempuh adalah mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Surabaya Delta Plaza adalah Tarmin yang tinggal di Sunter, Jakarta. Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 88,71 meter sangkat lantai 3 itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. 4 bulan berlaku, Tarmin menempati ruang itu. Pengelola DP mengajak Tarmin membuat perjanjian sewa menyewa. Di hadapan notaris, dua pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, service charge, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewajiban pada PT SDP. Tiap bulan terhitung sejak Mei 88 sampai dengan 30 April 98, paling lambat bayaran disetorkan tanggal 10 dan denda 20 per mil. 2.000 per mil per hari untuk kelambatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT SDP dengan Tarmin melakukan akta notaris Stefanus Sinde Nata nomor 40 tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi. Tarmin menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas. Tagihan demi tagihan tidak pernah dipedulikannya. Bahkan menurut akta nomor 40 tersebut tidak
berlaku karena pihak SDP telah membatalkan gentleman agreement dan kesempatan yang diberikan untuk menunda pembayaran hanya sewa ruangan. Menurut Tamin akan dibicarakan kembali di akhir 91. Namun pengelola SDP berpendapat sebaiknya akte lama tetap berlaku dan harga sewa ruangan tetap seperti yang tertentu pada hal tersebut. Hingga 10 Maret, Tamin seharusnya membayar 311 US 11.450 US atau 12.406 kepada PT SDP. Meskipun kian hari jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan di tempat ini terus bertambah, tetap berkeras untuk tidak membayarnya. Pengelola SDP yang mengajak Tami meramaikan pertokoan itu. Pihak pengelola SDP menutup kombi pun itu secara paksa. Selain itu, pengelola SDP menggugat Tami di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, materi kita kali ini yaitu ketemu sumber dari perjanjian. Sampai ketemu ya materi selanjutnya. Saya tutup bukulan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.